Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovian Nathaniel Ulhak dan di sini saya akan mempresentasikan SIRUS, yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit. Apa itu SIRUS? SIRUS merupakan sistem informasi rumah sakit berbasis website, di mana dari sisi user atau masyarakat, sistem informasi ini dapat dipergunakan sebagai media informasi untuk mempermudah dalam mengakses pelayanan rumah sakit. Dan dari sisi admin atau tenaga kesehatan, sistem informasi ini dapat digunakan untuk membantu tugas dari tenaga kesehatan. Yang melatar belakangi pembuatan sistem informasi ini adalah, pertama, banyaknya antrian pasien yang ingin berobat ke rumah sakit, terlebih pada musim pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kerumunan. Kedua, tuntutan tenaga kesehatan untuk bekerja secara sempurna dan ekstra untuk mengobati pasien yang bertambah banyak. Dan yang ketiga adalah efektivitas pelayanan rumah sakit, dalam arti bahwa sistem pelayanan rumah sakit masih dilakukan secara tradisional, sehingga pasien tersebut diharuskan datang ke rumah sakit sehingga memungkinkan terjadinya kerumunan dan memakan waktu yang banyak yang menyebabkan pelayanan kurang efektif. Selanjutnya yaitu sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan dari sistem informasi ini adalah, yang pertama, sasarannya yaitu pada pasien dan tenaga kesehatan. Dan tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi rumah sakit. Selanjutnya yaitu demonstrasi website. Untuk tampilan user pada SIRUS seperti ini, user akan langsung diarahkan ke landing page. Nah, dalam landing page-nya ini terdapat fitur, yaitu fitur pendaftaran antrian pasien secara online. Nah, di dalam fitur ini terdapat beberapa button, yaitu button pasien baru BPJS, button pasien baru umum, dan pasien lama. Di sini untuk pasien baru BPJS, pasien dimintakan untuk menginputkan data diri, nomor BPJS, poli, dan keluhan. Nah, dan untuk pasien baru umum, pasien dimintakan untuk menginputkan data diri, poli, dan keluhan. Dan untuk pasien lama, pasien dimintakan untuk menginputkan nomor RM yang telah diberi dari rumah sakit, dan poli dan keluhan seperti ini. Dan bagi pasien yang kurang mengerti untuk pendaftarannya, dapat melihat pada panah kanan atau panah kiri ini. Nah, di sini ada cara melakukan pendaftaran, klik selengkapnya maka akan diarahkan ke alur pendaftaran seperti ini. Nah, alur pendaftaran ini digunakan untuk memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran antrian secara online. Di sini saya akan mendemonstrasikan pendaftaran antrian pada pasien baru umum. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada validasi formnya, dan untuk nicknya ini sudah saya simulasikan terintegrasi dengan kependudukan. Data kependudukan yang saya simulasikan seperti ini. Nah, di sini contohnya saya menggunakan KTP yang terdaftar yaitu 156 atas nama Elvis. Nomor HP-nya seperti ini, alamatnya Magetan, tanggal lahirnya 13, laki-laki, sakitnya sakit tulang, untuk polinya poli ortopedi seperti ini. Nah, jika sudah terdaftar seperti ini, maka otomatis sistem akan mengarahkannya ke nomor antrian. Untuk nomor antrian sendiri, pertama ada nomor RM yang otomatis terisi jika pasien baru melakukan pendaftaran antrian, ada profilnya rumah sakit, dan di bawahnya ada estimasi waktu pelayanan. Untuk estimasi waktu pelayanan ini digunakan untuk membantu pasien dalam mengira-ngira kapan pasien tersebut akan dilayani, sehingga akan lebih menghemat atau mengefektifkan waktu dalam pengantrian seperti itu. Dan untuk logikanya sendiri, untuk estimasi waktu pelayanan yaitu waktu petugas kesehatan memberikan pelayanan dikali jumlah antrian. Jadi jika rata-ratanya waktu petugas kesehatan memberikan pelayanan adalah 7 menit dan untuk antriannya adalah 14 orang, maka logika matematika yang bekerja adalah 7 dikali 14 seperti itu, dan menghasilkan angka jam seperti ini. Dan di bawahnya ada nomor antrian, ada nama dari pasien, ada tanggal pengambilan, dan untuk pasien yang mau mencetak tinggal klik cetak. Terus kita download, ada OK seperti ini. Nah, kalau sudah open, nah seperti ini. Maka untuk tampilannya seperti ini dengan nama, nomor antrian atas nama pasien yang diinputkan tadi, Elvis seperti ini. Dan jika sudah, pasien dapat melakukan kembali, dan untuk kembali ini sudah dilengkapi confirm untuk menghindari pasien yang salah klik seperti itu. Nah, selain pasien dapat melakukan pendaftaran secara online, pasien juga dapat melihat nomor antrian yang sedang dilayani. Nah, di sini nomor antrian yang sedang dilayani kebetulan adalah nomor 7. Jadi jika nomor antrian 7 ini sudah dilayani, otomatis nomor antrian ini akan berubah menjadi 8 dan seterusnya. Selain dapat melihat nomor antrian terus pendaftaran ini, pasien juga dapat mengenal lebih jauh tentang rumah sakit dengan melihat pada profilnya,
ada sejarah rumah sakit, seperti ini gambar ilustrasinya. Setelah itu timeline didirikan, renovasi, dan seterusnya. Setelah itu ada visi dan misi dari rumah sakit, dan setelah itu pasien juga dapat melihat fasilitas dan pelayanan yang ada pada rumah sakit. Nah, seperti ini. Di sini ada pelayanan instalasi gawat darurat, ada pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, sterilisasi, dan seterusnya. Dan setelah itu pasien juga dapat melihat jadwal dokter jaga. Di sini ada contoh jadwal dokter jaga sesuai dengan spesialisnya, contoh dokter AK, spesialis kebidanan, prakteknya hari Minggu jam sekian, terus dokter selfie. Dan untuk spesialis kulit bisa dilihat seperti ini. Dan untuk navbarnya ini juga bisa di-hide, nah, untuk memperindah tampilan dan untuk melebarkan tampilan jadwal dokter jaganya. Setelah itu pasien atau masyarakat juga dapat melihat lokasinya pada kontak. Nah, di sini ada lokasi dari RSU, yaitu seperti ini, atau dilihat langsung di footernya seperti ini. Nah, terus pasien atau masyarakat bisa menghubungi admin RSU seperti ini dengan mengklik icon telepon. Nah, ini langsung ke WhatsApp, atau menghubunginya via Gmail dengan mengklik Gmail seperti ini. Nah, untuk tampilan dari user seperti ini, dan setelah itu saya akan mendemonstrasikan untuk tampilan dari admin. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk tampilan admin pada Sirus. Untuk mengakses tampilan tersebut, kita hanya menuliskan /login pada URL seperti ini. Kita langsung diarahkan ke laman login untuk verifikasi dan autentikasi. Jika ID dan password kita sudah terverifikasi, contoh klik login, maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard. Nah, di dalam dashboard ini, admin atau petugas kesehatan dapat melihat jumlah pasien per bulannya. Contohnya di sini ada bulan Agustus, di sini ada laki-laki 7 yang dilambangkan warna biru, dan ada perempuan 1 yang dilambangkan oleh warna biru kehijauan. Selanjutnya ada persentase poliklinik, yaitu persentase poliklinik yang dipilih oleh pasien itu. Contohnya adalah paru-paru ada 7,1%, bedah digestif ada 14,3%, dan ortopedi ada 78,6%, seperti itu. Dan selanjutnya, admin juga dapat melakukan manajemen data antrian. Di sini contoh yang pertama adalah nomor 1 untuk Adam, dan di sini yang muncul adalah juga nomor 1 untuk antriannya. Jika Adam sudah mengantri, klik sudah antri, maka otomatis Adam akan hilang dan digantikan oleh Tony, dan di sini juga akan muncul nomor 2 seperti itu. Dan di sini juga ada jumlah pasiennya yang mengantri pada hari ini. Selanjutnya, admin atau petugas kesehatan dapat melihat data pasien. Nah, di sini contoh data dari nama pasien Martin. Diklik detail ada nik, nomor rekam medis, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat seperti itu. Dan selain itu, admin atau petugas kesehatan dapat melihat riwayat sakit dari pasien tersebut. Nah, seperti ini, dan dapat mencarinya berdasarkan nomor RM atau nama pasien. Contoh nomor RM 1228, maka akan muncul nomor RM tersebut. Contoh jika nama pasien contoh Joko A, maka akan muncul seperti ini. Dan admin dapat melakukan ubah dan hapus data. Untuk ubahnya seperti ini tampilannya, dan untuk hapusnya contoh, nah seperti ini langsung ke hapus. Dan selanjutnya admin juga dapat menambahkan dokter jaga. Di sini untuk menambahkannya, admin hanya menginputkan NIP, nama dokter, foto spesialis, hari jaga, dan buku jaga. Dan untuk mengubahnya hanya klik ubah dan akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya untuk menghapusnya hanya klik hapus. Selain itu, admin juga dapat menambahkan data untuk spesialis yang ada pada rumah sakit seperti ini. Dapat mengubah data, menambahkan seperti ini, dan menghapusnya. Untuk ubahnya tampilannya seperti ini. Oke, selain itu, admin juga dapat melakukan tambah admin, yaitu digunakan untuk memberi privilege untuk admin lainnya dalam mengakses dashboard admin. Contohnya ada inputan nama, nomor HP, alamat, username, password, dan konfirmasi password. Untuk passwordnya ini harus menggunakan password yang kuat seperti itu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.